Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Margiani, kelas D, Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 211122514045. Program studi S2 Pendidikan Dasar akan mempersembahkan implementasi teori perkembangan kognitif biasa pada pembelajaran IPA di SD dengan eksperimen pada benda-benda magnetik dan non-magnetik yang merupakan pemenuhan tugas mata kuliah teori dan psikologi belajar anak. Topik video kita kali ini adalah eksperimen benda-benda magnetik dan non-magnetik dengan tujuan memahami dan menganalisis teori belajar dan psikologi belajar pertumbuhan kognitif menurut Piaget. Kemudian, untuk mengetahui implementasi teori belajar perkembangan kognitif menurut Piaget pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Implementasi teori perkembangan kognitif Piaget pada pembelajaran IPA di SD dengan eksperimen benda-benda magnetik dan non-magnetik. Kita awali dengan mengenal sekilas tentang Piaget. Jean Piaget lahir di Swiss pada tahun 1896. Awalnya, Piaget mengembangkan minatnya pada dunia ilmu pengetahuan alam dengan mengamati struktur tubuh hewan, yaitu burung albino. Namun, ketertarikannya tersebut bergeser pada struktur mental. Dia mulai tertarik dengan pertanyaan kenapa hewan-hewan itu pada saat mendapatkan situasi yang tidak biasa, dia memberikan tanggapan rangsangan. Nah, di sini berkaitan dengan struktur mental, Piaget berpendapat bahwa sejak lahir, bayi secara terus-menerus mencari dan memberi tanggapan terhadap rangsangan yang disebut dengan adaptasi. Kemudian, menurut Piaget, adaptasi terjadi apabila ada dua proses, yaitu proses asimilasi dan proses akomodasi. Proses asimilasi merupakan tanggapan yang dibuat pada hal-hal yang sudah diperoleh. Contohnya di sini, seorang anak kecil yang bermain dispenser tanpa sengaja memencet pada air yang panas. Kemudian dia segera menarik tangannya. Kemudian, pada proses akomodasi itu merupakan penyesuaian diri dari suatu tanggapan. Karena tadi dia merasakan panas, maka besoknya lagi dia tidak akan pernah menyentuh tombol panas pada dispenser tersebut, dan itu merupakan penyesuaian diri dari suatu tanggapan. Selanjutnya, dari proses asimilasi dan akomodasi ini mengakibatkan perubahan pada sistem mental anak yang disebut perkembangan mental. Dari sinilah teori Piaget ini dikembangkan dalam teori pembelajaran. Ada 4 tahap perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama adalah tahap sensori motor atau sensory motor stage yang terjadi dari lahir hingga usia 2 tahun. Kemudian yang kedua, tahap pra-operasional atau pre-operational stage yang terjadi dari usia 2 hingga 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret atau concrete operational stage yang berlangsung dari usia 7 hingga 11 tahun. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tahap operasional formal atau formal operational stage yang terjadi pada usia 11 hingga 15 tahun. Baik, kita akan menjelaskan tahap-tahap perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama adalah tahap sensori motor, di mana perkiraan usianya antara lahir sampai 2 tahun. Mereka memiliki kemampuan utama yaitu terbentuknya konsep kepermanenan objek dan kemajuan gradual dari perilaku refleksif ke perilaku yang mengarah kepada tujuan. Pada usia ini biasanya anak belum tahu bahasa, sehingga ketika mereka lapar ataupun haus, mereka hanya menangis. Kemudian selanjutnya adalah tahap pra-operasional, yaitu perkiraan usia 2-7 tahun. Pada usia tersebut, perkembangan kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan objek-objek di dunia.
pemikiran mereka masih egosentris dan sentrasi. Pada usia ini mereka belum bisa berpikir logis. Misalnya ketika anak tersebut mau menyeberang jalan, mereka tidak akan menengok ke kanan dan ke kiri, langsung menyeberang saja. Kemudian pada usia ini mereka juga belum bisa membedakan antara besi sekilo dengan kapas sekilo. Mereka masih berpikir berbeda, padahal itu sama. Kemudian yang ketiga adalah tahap operasional konkret, di mana di sini adalah usia 7 sampai 11 tahun. Di sini anak itu memiliki perbaikan dalam kemampuan untuk berpikir secara logis. Kemampuan-kemampuan baru termasuk penggunaan operasi-operasi yang dapat balik, pemikiran desentrasi, dan pemecahan masalah tidak begitu dibatasi oleh keegosentrisan. Pada usia ini anak sudah dapat memahami perbandingan. Ini lebih berat dari ini, itu lebih tinggi dari ini, dan ini lebih banyak dari itu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tahap operasional formal. Di sini usianya adalah 11 sampai 15 tahun atau dari anak usia SD sampai SMP. Nah, pada usia ini anak memiliki pemikiran abstrak dan murni, simbolis mungkin dilakukan. Masalah-masalah dapat dipecahkan melalui penggunaan eksperimentasi sistematis. Jadi pada usia 11 sampai 15 ini anak mulai lengkap dan proporsional pemikirannya, dapat membedakan mana baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan mereka juga sudah bisa menganalisis bila mereka menyeberang jalan tanpa melihat kanan kiri bisa tertabrak. Pada usia ini idealisme mereka juga kuat dan ini adalah usia untuk mencari jati diri. Implikasi teori kognitif Piaget dalam pembelajaran IPA SD di kelas. Yang pertama, memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh melewati urutan perkembangan yang sama, namun pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang berbeda, ditambah cara berpikir anak kurang logis dibanding dengan orang dewasa. Maka guru harus mengerti cara berpikir anak, bukan sebaliknya anak yang beradaptasi dengan guru. Yang kedua, pendidikan di sini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran anak. Artinya, ketika anak-anak mencoba memecahkan masalah, penalaran merekalah yang lebih penting daripada jawabannya. Oleh sebab itu, guru penting sekali agar tidak menghukum anak-anak untuk jawaban yang salah, tetapi sebaliknya menanyakan bagaimana anak itu memberikan jawaban yang salah dan diberi pengertian tentang kebenarannya, atau mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menanggulanginya. Yang ketiga, anak belajar paling baik dengan menemukan atau discovery. Di sini, agar pembelajaran yang berpusat pada anak berlangsung efektif, guru tidak meninggalkan anak-anak belajar sendiri, tetapi mereka memberikan tugas khusus yang dirancang untuk membimbing para siswa menemukan dan menyelesaikan masalah sendiri. Implementasi teori Piaget pada pembelajaran IPA di SD dengan materi benda-benda magnetik dan non-magnetik. Langkah-langkah pembelajaran berdasarkan teori Piaget pada materi benda-benda magnetik dan non-magnetik. Yang pertama, siswa menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk percobaan seperti berikut. Ada magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, dan juga kaca. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu di sini dicontohkan tujuannya adalah melalui kegiatan praktik membedakan benda magnetis dan non-magnetis, siswa menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan mandiri. Kemudian langkah yang ketiga, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Dan langkah yang keempat,
Guru membimbing siswa dalam melakukan kegiatan kepada kelompok secara bergantian. Berikut adalah langkah-langkah percobaan. Yang pertama adalah mengambil magnet, kemudian yang kedua mendekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian, kemudian yang ketiga mengamati apa yang terjadi, dan yang keempat mencatat hasil pengamatan pada tabel. Berikut adalah contoh tabel. Langkah pembelajaran yang kelima adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan jalannya percobaan. Kemudian langkah yang terakhir, ini langkah yang keenam, pada akhir pembelajaran guru bersama siswa menyimpulkan hasil percobaan yang telah dilakukan. Ketika menyimpulkan hasil eksperimen, yang perlu diperhatikan adalah laporan hasil eksperimen dari tiap-tiap kelompok siswa, di mana dalam laporan hasil eksperimen tersebut berisi yang pertama adalah tujuan percobaan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah percobaan, yang keempat hasil percobaan, dan yang kelima adalah kesimpulan dari percobaan. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya memohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa untuk video selanjutnya.